Aman Lur ya. Aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image. Oke Lur, di depan tadi itu hanyalah video sebuah intermezzo yang mungkin kita sedikit untuk mereview bahwasanya kalau kita ngaplikasiin bahan yang berjenis NC itu kita penting untuk dalam proses awalnya ya. Pengeringannya itu juga penting, harus diperhatikan supaya teman-teman itu nggak kejebak ketika clear coat-nya sudah diaplikasikan, jarak beberapa hari ditekan kuku masih bekas. Mungkin clear itu sudah mulai mengeras Lur, tapi bahan yang di bawahnya itu belum terlalu kering, sudah diaplikasikan clear coat. Jadi ketika ditekan kuku itu dia nggak mampu menahan beban, jadi seakan-akan clear coat itu nggak kering. Oke Lur ya. Dan terus terang itu hanyalah sebuah intermezzo, jangan ditiru bahwasanya kita itu kan ngecat capek-capek udah hasilnya udah bagus, masa ya mau dipukul-pukul pakai palu atau pakai gergaji, kan nggak mungkin ya. Itu kan lagian cuman sebuah intermezzo gitu ya, jangan sampai diikutin hal-hal yang mungkin tidak perlu diikutin. Itu tadi media bengkel sendiri ya Lur, bukan punya customer atau konsumen yang kita kerjakan. Jadi kita sah-sah aja untuk membuktikan supaya teman-teman paham ya untuk proses ketika mengaplikasikan bahan yang jenisnya NC itu seperti apa, kemarin sudah kita bahas. Oke. Nah, di sini kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan daripada video yang akan kita bahas ini ya Lur ya. Nah, di depan kita ini sudah ada media ABS dari Yamaha Nuvo, dan medianya ini sudah kita koreksi, sudah kita lakukan epoksi di beberapa bagian saja karena ada beberapa bagian yang perlu kita koreksi atau kita lakukan epoksi. Dan untuk keseluruhan bagiannya itu enggak saya lakukan epoksi karena di sini terus terang itu media masih original pabrik. Jadi saya berani untuk naik ke base coat walaupun ada beberapa yang belum diepoksi atau enggak dilakukan epoksi. Itulah yang namanya epoxy correction. Jadi seberapa layak media ini kita akan naikkan epoksi atau bisa langsung lanjut ke base coat. Karena media atau panel apa aja yang kita kerjakan itu yang tahu itu kita sendiri. Ini media layak atau enggak, atau perlu kepengelupasan atau perlu proses lagi. Nah, itu kita sendiri yang tahu ya, bukan orang lain. Karena yang di depan kita itu pekerjaan kita itu ya memang harus kita yang analisa, bukan orang lain gitu ya Lur. Kalau cuman tanya tentang teknik mungkin kita bisa jawab, tapi kalau tanya ini medianya saya epoksi atau enggak Mas, nah itu ya saya nggak tahu gitu ya. Jadi yang mastiin media itu benar-benar layak atau enggak itu ya teman-teman sendiri. Oke. Setelah kita ngobrol panjang tadi, di sini kita sembari melakukan aplikasi. Untuk tahapan pertama itu saya aplikasikan base coat dasar untuk warna yang akan kita naikkan. Di situ saya pilih dasar warna pink karena di sini kita mau naik ke warna merah. Mas, kenapa enggak langsung dari epoksi saja langsung naik warna merah? Terus atau enggak dari warna putih saja langsung naik ke warna merah? Sebenarnya itu sih bisa-bisa saja, dalam catatan ketika kita mengaplikasikannya itu ketika epoksinya itu benar-benar rata, tidak ada bagian yang bolong. Nah, karena kita nggak tahu ini pigmen warna yang akan kita naikkan ini apakah bisa langsung memiliki daya tutup yang maksimal atau tidak memiliki daya tutup yang maksimal. Takutnya ketika media yang enggak diepoksi itu enggak dikasih dasaran, takutnya nanti beda warna. Jadi nanti warnanya itu kelihatan, kesannya itu beda ya. Mungkin ada sedikit yang cerah, ada yang gelap. Nah, itu nanti kelihatannya ketika sudah di clear. Biasanya kelihatan. Kok dari samping ada yang kelihatan gelap. Nah, mungkin di situ. Dan terus ketika teman-teman ini mainnya pakai NC itu, kalau kita pakai dasaran warna seperti gini, misalnya menyerupai warna yang akan kita naikkan, itu juga sangat membantu dalam proses. Kenapa bisa begitu? Karena
warna yang akan kita naikkan ini sudah didasari dengan warna yang hampir mau menyerupai. Jadi lapisan yang dibutuhkan itu kemungkinan besar lebih sedikit daripada kita naik dari mulai dasar warna yang cerah. Misalnya warna putih. Nah, misalnya kita pakai NC nih, warnanya merah, kita kasih dasar putih. Di situ otomatis warna merah untuk menutup warna putih itu membutuhkan lapisan yang mungkin sedikit banyak supaya mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, kenapa saya kasih dasar warna pink seperti ini? Ini kan kita bicaranya belajar ya, belajar. Karena bisa saja kalau saya mau nembak langsung warna putih ke merah itu bisa saja. Cuma di sini kita pilih opsinya itu opsi untuk pembelajaran. Jadi gimana caranya kita mengaplikasikan cat itu setipis mungkin. Nah, caranya seperti gini. Untuk warna merah itu saya kasih dasar pink supaya saya mendapatkan lapisan warna merah itu yang setipis mungkin. Jadi tidak memerlukan lapisan yang tebel gitu lur. Karena kita ngecat itu kalau bisa ya setipis mungkin lur. Kalau tebel itu ya bisa aja sih, cuma ya apa ya, kayak terkesan yang penting nutup, nah gitu loh. Jadi gimana caranya kita mendapatkan lapisan itu setipis mungkin gitu ya lur ya. Oke, untuk penjelasannya itu bukan masalah tentang kemarin kalau saya mau kalau saya sedang mengaplikasikan warna seperti ini itu ingat channel yang pernah bilang ini dasaran sudah saya kasih warna pink buat jaga-jaga channel sebelah kalau komen yang sok pintar itu. Bukan masalah itu. Jadi kita di sini mencoba untuk menjelaskan bahwasanya gimana sih caranya kita kasih tahu orang, edukasi supaya yang belajar ini paham, oh ternyata seperti ini. Dan ini juga sangat membantu ketika teman-teman itu masih belajar. Ini juga sangat membantu biar supaya warna itu nggak timbul belang. Takutnya kan teman-teman kadang ngecatnya itu loncat-loncat ya. Overlapnya masih loncat-loncat, itu juga bisa mempengaruhi tingkat kepadatan warna lur. Jadi kalau bisa ngecat itu yang rapi ya lur ya. Jadi misalnya dari titik B ke titik A ke titik B gitu ya lur. Jangan loncat. Misalnya dari titik A pinggir misalnya, terus loncat ke tengah, terus loncat lagi ke pinggir, itu nanti teman-teman nggak dapat film atau lapisan yang konsisten. Jadi dimulainya dari mana? Kalau saya itu biasanya bagian tepi, bagian yang sulit dijangkau sama spray gun itu saya utamakan. Terus kita lanjut ke bagian yang lain gitu ya lur ya, supaya ketika bagian-bagian yang mungkin tidak bisa dijangkau oleh spray gun itu sudah tercover duluan untuk warnanya. Jadi nggak ada indikasi ketinggalan gitu ya lur ya. Paham? Mantap kalau paham. Jadi warna merah yang saya aplikasikan di sini tadi itu cuman butuh 2 layer. Di layer pertama itu tipis, di layer kedua itu tebel. Jadi cuman 1,5 layer saja. Hitungannya seperti itu ya lur. Jadi saya itu dapetin lapisan cat ideal itu setipis mungkin. Karena apa? Kalau kita melakukan pengecatan itu semakin tebel cat itu akan berpengaruh nanti ketika kita melakukan clear coat finishing ya. Nanti akan pengaruhnya akan terlihat di situ. Kelihatan cat itu nggak bisa gurih dilihat, nggak bisa tipis gitu. Jadi kelihatan apa ya, memel bahasa Jawane memel gitu ya. Oke, untuk penjelasan dasaran dan naik aplikasi pengecatan sudah paham ya lur ya. Dan di sini kita langsung saja lanjut ke bagian clear coat. Nah, untuk clear coat di sini saya pakai 4100 dari Nikon. Ini jenisnya MS ya. Untuk mixing rasionya dia itu 4:1. Dan di sini tadi saya pakai mixing rasio 4:1:15 thinner. Dan untuk setting spray gun di sini saya pakai spray gun Meiji Finer Force yang tipe T. Untuk pola pattern yang dihasilkan itu dia berbentuk I atau lurus, dan spray gun ini cocok diaplikasikan untuk base coat dan untuk clear coat gitu ya lur ya. Dan untuk settingan spray gun yang saya aplikasikan di sini itu
fan pattern kita buka full, terus peluit kita 3 ulir, terus tadi untuk angin kita main di 1,9 bar ya. Terus untuk gaya tembak di sini kita jarak relatif cukup dekat, terus ritmenya kita cepetin dan overlap yang pasti kita rapiin ya Lur ya. Nah, di sini ada sedikit trik untuk teman-teman yang sering juga bertanya, Mas, saya itu kalau nge-clear di bagian lekuan kenapa timbul jerukan gede-gede? Kemungkinan besar dulur-dulur itu ngambil posisi cara tembaknya itu berlawanan dengan nut yang ada di bagian body. Paham nggak? Nut itu yang mungkin ada tonjolan, ada lekuan, itu namanya nut ya. Jadi kalau saya itu sedikit trik untuk teman-teman. Ini trik untuk teman-teman, mau dipakai mau tidak, tapi saya sudah sering terapkan dan alhamdulillah itu berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan hasil yang ibarat kata maksimal lah ya Lur ya. Nah, jadi ketika kita ngaplikasiin misalnya nutnya arahnya ke kiri, ya kita ambil spray gunnya itu ke kiri dan ke kanan. Misalnya nutnya ke bawah, kita ngambilnya dari bawah ke atas, gitu ya Lur ya. Jangan dilawan. Kalau misalnya nutnya itu berdiri seret, kita ngambilnya ke kiri ke kanan, itu nanti dia akan lebih tabrakan dengan nut yang mungkin nonjol atau nut yang mungkin tenggelam. Jadi dia tabrakan Lur. Over spraynya nanti itu akan mengakibatkan jerukan yang gede-gede. Gitu ya Lur ya. Oke, paham? Nah, disitulah cara saya untuk mengaplikasikan setiap media atau panel. Saya lihat dulu ini posisi nut yang dominan itu arahnya kemana, gitu ya Lur. Kayak misalnya contoh ini yang di depan kita ini kan itu modelnya kan ada nut ke arah ke bawah. Nah, seperti itu. Itu di nut itu jangan kita lawan Lur, tapi ikuti nutnya itu Lur. Seratnya itu kita ikuti. Jadi kita bisa dapetin droplet yang ideal. Dan untuk jarak yang saya pakai itu cenderung lebih dekat. Kenapa? Karena saya ingin mendapatkan droplet yang paling halus di tengah daripada spray gun itu. Jadi gini, mungkin teman-teman itu yang masih belajar itu mungkin masih ketergantungan oleh pola pattern yang lebar. Makanya teman-teman itu sering berasumsi ini spray gun patternnya kecil, bagusnya kita modif biar lebar. Jadi teman-teman itu terindikasi pemikirannya bahwasanya kita nembak itu harus dapetin lebar yang segini. Itu sebenarnya enggak seperti itu ya, karena jarak tembak ideal yang dipakai spray gun itu mungkin paling jauh itu di jarak 14 atau 13 cm. Itu sudah jarak yang ibaratnya dibilang maksimal ya. Nah, kalau teman-teman itu mundur lagi mungkin sampai di 17 cm, itu kemungkinan ya memang dapat tembakan yang mungkin lebar, tapi teman-teman lebih dapat droplet yang cenderung gede-gede dan cenderung lebih kering, gitu ya Lur ya. Jadi teman-teman itu ketergantungannya di situ kayaknya. Makanya teman-teman tuh ngowel betul. Wah, beli spray gun harga 200.000 dimodif biar rasanya kayak harga yang 3 jutaan ya. Itu ngaco. Jadi bukan seperti itu ya Lur. Jadi jarak tembak ideal itu di 12 cm atau enggak di bawahnya itu bisa juga. Kalau kita mundur lagi kita dapetin tembakan yang lebar mungkin cenderung lebih kering dan droplet cenderung lebih besar-besar. Droplet yang besar-besar itu sangat mengganggu sekali di sesi float time ketika kita sudah selesai melakukan clear cut Lur. Kenapa saya pilih jarak yang relatif cukup dekat supaya kita dapat droplet yang halus. Jadi sangat membantu di sesi float time-nya. Gitu ya Lur ya. Makanya teman-teman itu biasanya lihat tester spray gun yang modif itu pasti jaraknya diperjauh supaya
tampilan daripada pattern itu kelihatan sangat lebar sekali, dan di situ tidak diperhatikan tentang fokus pattern atau center core-nya itu di mana gitu ya. Yang penting lebar, selebar terpal martabak. Gitu ya lur ya. Oke, di sini untuk clear code kita sudah selesai dan kita simpan di sini. Kemungkinan besok atau malam kita review ulang. Ini kondisinya masih basah ya lur ya. Jadi untuk apa kita pamerin barang yang masih basah? Kemungkinan sudah bisa kita sentuh lah minimal, gitu ya lur. Kita kembali lagi ke ruangan ini dalam kondisi media sudah bisa kita sentuh. Ini media sudah kering, sudah bisa kita sentuh. Ya walaupun keringnya belum terlalu ideal, setidaknya sudah bisa kita sentuh seperti ini. Enggak media yang masih basah ya lur ya. Coba kita bawa ke ruangan yang ada lampu neonnya lur. Seperti apa? Kopi Mbak Darsini, pas susunya. Silakan dapatkan di apotek-apotek terdekat di kota Anda. Oke lur, ini media sudah kita taruh di dalam ruangan yang ada lampu neonnya untuk penampakan yang dihasilkan seperti ini lur. Nah, oke. Seperti ini loh. Dan untuk warnanya sendiri ini ketika low light atau redup cahaya dia memang cenderung lebih gelap, tapi ketika kena pantulan cahaya yang tinggi atau highlight dia cenderung lebih cerah seperti itu loh. Dan untuk hasil clear coat yang kita aplikasikan kemarin kita dapetin macam seperti ini. Untuk glass finishnya kita dapat seperti ini, dan build film yang dihasilkan juga lumayan tebal ya lur, walaupun tergolong MS41 seperti itu lur. Oke, untuk teman-teman pengalaman ya, untuk teman-teman di sini saya ingin jelaskan sedikit bahwasanya kalau ketika nembakin clear coat ataupun bahan yang lainnya itu jangan di bawah terik matahari langsung, karena kalau clear coat ini mungkin untuk teman-teman yang lebih pastinya masih belajar banget ya, mungkin pemikirannya kita nembak di cuaca yang panas akan dapetin apa ya, cepat kering gitu. Itu salah, karena kalau kita nembakin clear coat di cuaca yang panas itu akibatnya banyak sekali, bisa terjadi popping karena cuaca yang panas akan mengakibatkan penguapan thinner yang cepat, terus terjadi absorb, karena kalau setelah nge-clear gini, misalnya nge-clear gini langsung dijemur di terik matahari, clear itu nggak bisa dapetin glass finish yang mengkilat seperti ini ya, dia cenderung lebih absorb, lebih ngedrop. Nah itu pengalaman untuk teman-teman yang masih belajar. Kalau yang udah senior silahkan ngopi-ngopi di tempatnya Mbak Darsini, nanti kontak di mana tempatnya, saya kesana. Saya gabung ngopi. Oke lur, itu penjelasan dari saya. Dan ketika teman-teman juga masih belajar, bahwasanya dasaran itu ketika sudah mendekati warna ideal yang akan kita naikkan itu juga sangat membantu untuk mendapatkan kepadatan warna yang lebih cepat. Jadi warna yang akan kita naikkan itu lebih cenderung tipis, jadi lebih bagus ya lur, karena kita ngecat itu kalau bisa setipis mungkin, tapi kita dapetin warna yang ideal gitu ya. Kalau warna, apalagi teman-teman main NC, mohon maaf ya, main NC tanpa memperhatikan cara nembaknya, terus perlakuan seperti apa, itu akan mendapatkan film yang tebel dan itu akan mempengaruhi kekerasan daripada clear coat. Mungkin clear coatnya itu keras, tapi yang di bawahnya clear itu masih lembek. Nah jadi seakan-akan kalau ditekan kuku itu dia akan bekas. Nah mungkin lebih jelasnya itu pondasinya lembek, jadi di atasnya itu ikut nggak kuat nahan beban tadi gitu ya. Dan di sini saya pengen sedikit nge-review kemarin yang kita aplikasikan di video yang sebelumnya. Itu kita kan mengaplikasikan cat yang jenisnya NC terakhir. Nah dan di sini keadaannya sudah kering, coba kita tekan sama kuku.
tekan sama kuku, kelihatan ya lur ya. Ini, nah ini kuku saya sampai melengkung, nah dan di sini aman. Ketika ini bekas, itu kalau diginiin pasti ada kayak semacam paretan, tapi di sini aman ya lur ya. Nah, aman, alhamdulillah aman. Ini sudah kering, lur. Kalau nggak percaya, saya pukul. Nah, aman lur ya, aman ya. Walaupun kita pakai NC, kita tetap dapetin keras yang ideal. Itu ya lur ya. Jangan sampai kejebak di perlakuan bahan. Kalau bahannya NC, perlakuannya bagaimana? Kalau PU, perlakuannya bagaimana? Gitu ya lur ya. Semoga bermanfaat. Saya pamit undur diri. Thank you for watching. Selamat menjalankan aktivitas yang dulur-dulur saat ini sedang geluti. Jangan lupa ngopi supaya kita nggak sentimen. Gitu ya. Saya nikmati dulu kopinya. Masih banyak. Pas susunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.